Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada sesi kali ini kita sampailah kepada dialog pasca observasi pembelajaran yang mulai sudah dilakukan. Ya, Karena ini juga sebagai seorang peneliti pembelajaran, peneliti didik, itu luar biasa sudah melakukan hal-hal yang mencerminkan guru penggerak sejati. amin. Untuk mempraktikkan didik kali ini ada format yang akan diisi penilaiannya terkait dengan prinsip kucing Pak, ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan proses. Dan selama Pak Lutfi nanti proses kucing, saya juga akan membantu untuk mengamati. Barangkali nanti perlu ada sedikit tambahan. Saya kira Pak Lutfi sudah luar biasa. Ini Amin. bisa mulai Pak dari sekarang. Mohon Ya. silakan. Mohon izin Bu Maini, Oke. Bu Yuli. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini, di mana kemarin kita sudah menyelesaikan sesi yang pertama, yaitu yang pertama dan kedua pra observasi, selanjutnya hari ini adalah pasca observasi. Sebelumnya bagaimana kabar Bu Yuli hari ini? Alhamdulillah, Pak, saya sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat Bu ya. Semangat. Kalau lihat dari wajahnya memang semangat sekali. Alhamdulillah. Tiap hari semangat Bu Yuli. Ya baik, sebelumnya akan saya sampaikan tujuan percakapan kita. Jadi pada kegiatan pasca observasi ini saya dan Bu Yuli akan melakukan kegiatan percakapan dalam disebut penggunaan kucing, ya, untuk membicarakan tentang apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, observasi, kemudian juga proses pembelajaran sudah Ibu Yuli lakukan sebelumnya. Kemudian kita juga akan membuat rencana pengembangan untuk jangka panjang dari kegiatan supervisi yang sudah kita lakukan. Dan kita mulai saja, Bu Yuli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini harapan Bu Yuli setelah kita nanti melakukan percakapan nanti, harapan Bu Yuli ke depannya bagaimana? Harapan saya ke depannya Pak Lutfi, saya akan mencoba membenahi diri tentunya sebagai guru yang harus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan teknologi yang ada sekarang ini. Kita harus bisa mengimbangi, jadi harus banyak belajar. Betul. Ya, betul. Jadi Bu Yuli ingin memperbaiki diri ya, Ya, memang harus untuk seperti itu. lebih baik lagi Baik ke lagi, depannya. ya, gitu demi ya. anak-anak. Ya, Pak. Betul sekali, ini peserta didik. Kemudian bagaimana Bu Yuli, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi, saya mengobservasi, Bu Yuli melaksanakan kegiatan pembelajaran. Perasaan Bu Yuli setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin bagaimana Bu Yuli? Yang pertama tentunya saya sangat senang, Yes. sangat lega karena tujuan pembelajaran yang harus dicapai itu terlaksana dengan baik. Ya. Walaupun masih ada kendala Pak ya di sana sini, tetapi ya
dengan kita berdiskusi, kita Oke. bisa menutupi kekurangan itu, kita bisa mencari solusi atas apa kekurangan yang saya sampaikan kepada anak-anak. Ya, ya, memang waktu saya mengobservasi dulu itu tujuan pembelajaran semua sudah tercapai. Ada 3 kan kemarin Ibu ya. Ya. Terus selanjutnya menurut Ibu Yuli sendiri, Ya. menurut Bu Yuli sendiri proses pembelajaran sudah pas belum dengan tujuan pembelajaran yang Bu Yuli susun dari modul ajar ini, ya sudah pas belum? Menurut saya sudah Sesuai dengan langkah-langkah, ya. sudah sesuai dengan langkah-langkah Ya, Pak, ya. saya itu ya. Ya, mulai dari persepsi itu yang terdiri dari berdoa, kemudian menanyakan kabar kepada anak-anak, menyanyikan lagu Garuda Pancasila, menyampaikan tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan, dilanjutkan dengan kegiatan inti. Kemarin ya anak-anak sudah antusias mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ya, luar biasa sekali memang pembelajaran kemarin Bu Yuli ya. Kalau boleh nih Bu Yuli, boleh coba ceritakan hal-hal yang dirasa Bu Yuli itu sudah baik ya. Hal-hal yang sudah baik selama proses pembelajaran kemarin bisa Bu Yuli ceritakan. Menurut saya hal-hal yang sudah baik yang saya lakukan dalam proses pembelajaran, yang pertama tujuan pembelajaran tercapai, kemudian anak-anak dengan antusias mengikuti pembelajaran, kemudian pembelajaran yang konduktif ya Pak ya, kemudian nilai akhir yang baik. Ya, nilai akhir yang baik kemarin tuh tidak ada yang salah ya Pak ya. Kelompok 1 tidak ada yang salah, kelompok 2 tidak ada yang salah, kelompok 3 ada 1 Pak ya kemarin ya, 1 salah. Oh iya, itu yang mewarnai kemarin ya Pak ya. Memang kalau saya lihat anak-anak tuh seneng, seneng teriak-teriak juga. Saking seneng yang maksudnya teriak gitu ya. Dan kali ya Pak ya, anak-anak bertanya, guru juga menanyakan sesuatu ya, sekali. Ya. Dalam pembelajaran tentunya ada yang baik, kita tidak menutup kemungkinan ada kekurangan. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada kelebihan dan kekurangan, gitu ya Bu Yuli. Jadi kaitannya dengan kekurangan itu Ibu Yuli bisa ceritakan gitu Ibu. Hal-hal yang menurut Bu Yuli itu masih perlu diperbaiki gitu dalam proses pembelajaran. Yang harus saya perbaiki dalam proses pembelajaran kemarin Pak ya, diantaranya itu kondisi perangkat yang belum memadai itu ya Pak ya, karena masih terbatas. Kemudian masih ada anak yang belum mengoptimalkan kemampuannya. Kemudian ada 1 yang salah. Pengennya kan ya semua dapat 100 semua, tidak ada kesalahan 1 pun, pengennya kan seperti itu. Tetapi sudah bagus banget. Yang perlu diperbaiki tadi saya garis bawahi adalah perangkat tadi. Kemudian selanjutnya bagaimana menurut Bu Yuli mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Bu Yuli lakukan? Tercapaian anak-anak, pembelajaran sudah tercapai dengan baik, kemudian anak-anak sudah mampu menganalisis informasi yang penting dengan hasil akhir yang sama. Oke. Baik Ibu Yuli, dengan kata lain bahwa pembelajaran yang sudah Ibu Yuli sajikan sudah tercapai gitu ya tujuan pembelajaran. Baik Ibu Yuli, kita ke topik yang lain ya. Ini adalah rencana bagaimana aksi pengembangan diri yang Bu Yuli lakukan. Menurut Bu Yuli bagaimana langkah-langkah Bu Yuli dalam menghadapi kendala? Gitu kan setiap pembelajaran ada kendala, kan? Setiap kegiatan yang kita lakukan pasti ada kendala. Nah, bagaimana langkah-langkah Bu Yuli menghadapi kendala
selama proses pembelajaran tersebut? Karena yang saya hadapi ini adalah siswa kelas 1, Ya. tidak menutup kemungkinan anak-anak itu lebih aktif ya Bu ya, motoriknya aktif. Sip. Jadi untuk guru kelas 1 itu harus lebih menguasai pengelolaan kelas. Itu yang utama. Jadi memfokuskan siswa dulu supaya tidak berbuat semaunya sendiri, atau pembelajaran harus lebih menarik, ditunjukkan juga benda-benda konkret yang sesuai dengan materi pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak. Ya, Kemudian ya. juga harus menambah perangkat pembelajaran. Oh, Itu yang ya, penting ya, Pak ya. siap, siap, siap. Ya. Jadi memang saya garis bawahi lagi di sini Bu Yuli sepertinya perlu meningkatkan menarik perhatian peserta didik dengan benda-benda yang ada di sekitar, karena anak-anak usia SD apalagi kelas 1 ya, mereka itu lebih ke yang konkret Ya. begitu itu ya, karena juga mereka aktif, juga ini juga harus aktif kan begitu. Iya. Juga perangkat pembelajaran, perangkat-perangkat yang dibutuhkan saat pembelajaran itu. Baik, kemudian apa tujuan dari langkah-langkah yang Bu Yuli sampaikan? Tujuannya itu apa sih Bu yang Bu Yuli lakukan, langkah-langkah tadi? Supaya anak lebih aktif Pak dalam pembelajaran, tidak ketinggalan IT juga. Ya, Disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti saat ini. ya memang betul sekali ya. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak sekarang itu sudah banyak yang punya HP ya dan sebagainya. Berarti dengan adanya perkembangan IT itu ya, anak-anak juga harus aktif, gurunya pun juga harus aktif, nggak boleh ketinggalan. Ya. Kan begitu Ibu ya. Iya, iya, iya. Oke, lanjut. Ukuran keberhasilan. Sekarang ukuran keberhasilan dari langkah-langkah yang sudah Ibu Yuli rencanakan barusan. Itu apa ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilan yang saya rencanakan yaitu setiap anak harus mampu membuat produk yang beragam dengan tanpa ada interpretasi dari guru atau teman. Seperti itu. Produk yang beragam gitu Ya, ya. produk yang beragam. Kreativitas fisik yang Luar biasa sekali ya. Terus kemudian ini tinggal sedikit lagi Bu. Dari rencana-rencana, tahapan-tahapan yang sudah Ibu Yuli sampaikan, menurut Bu Yuli siapa yang akan mendukung dalam rencana-rencana kita, rencana yang Bu Yuli lakukan? Siapa saja yang akan mendukung? tentunya banyak sekali yang harus mendukung Pak ya. Iya. Yang pertama, yang utama adalah lembaga itu sendiri, semua personil yang ada di lembaga tersebut, kemudian wali murid itu juga Wali murid, penting ya penting Pak sekali ya. itu. Kemudian di sini juga ada lab komputer, jadi penanggung jawab lab komputer juga harus dikerjakan. Kebetulan lab komputernya saya sendiri. Berarti harus tepat. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi banyak yang akan mendukung Bu Yuli nantinya ya, untuk melakukan rencana-rencana yang Bu Yuli sampaikan barusan. Dan ini yang terakhir Bu Yuli, menurut Bu Yuli kan tadi sudah menyampaikan rencana yang mendukung, dan sekarang yang terakhir kapan Bu Yuli akan melaksanakan rencana yang sudah Bu Yuli susun? Rencananya jika tidak ada kendala ya secepatnya Pak ya, dengan materi selanjutnya yaitu tentang matematika. Karena kemarin sudah PPKN, tentunya ke depannya dengan mata pelajaran. Dengan mata pelajaran. Alhamdulillah luar biasa sekali percakapan kita kali ini Bu Yuli. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bu Yuli. Terima kasih juga Bu Yuli sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya di modul 2.3 ini. Tetap semangat Bu Yuli, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ampun itu
Ya. Baik, Pak Lutfi, luar biasa. Percakapannya mengalir, indah, selaras dengan apa yang diinginkan ya dalam PI 5 kali ini. Nah, ini ternyata proses prinsip putingnya sudah kena semua, Pak. Alhamdulillah. Ya. Terutama Pak Lutfi, proses kreatifnya itu ada. Jadi percakapan itu dua arah dan dengan syarat lebih banyak berbicara daripada yang bertanya. Ya. Terus kemampuan mendengar Pak Lutfi juga luar biasa, sudah meningkat luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Dan pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan yang menggait, bukan menggurui tapi menggait. Dia juga memaksimalkan potensi, menghasilkan tidak lanjut yang konkret. Ya. Tidak lanjut tadi sudah disampaikan oleh teman rekan sejawat sendiri. Jadi muncul idenya dari yang bersangkutan dan ditutup kesimpulannya apa tadi dari percakapan tadi? Ya, kesimpulannya bahwa Bu Yuli ini untuk kedepannya Ibu Bu Yuli ingin meningkatkan lagi kompetensi yang ada dalam diri Bu Yuli, antara lain bagaimana Bu Yuli harus lebih aktif ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian karena peserta didik itu adalah anak yang berusia masih kelas 1, anak-anak yang masih berpikir konkret. Jadi bagaimana Bu Yuli mengenalkan benda-benda yang ada di sekitar. Kemudian Bu Yuli juga untuk kedepannya itu Bu Yuli akan meningkatkan kemampuan beliau terhadap teknologi, ya, termasuk pada lebih konkretnya termasuk proyektor, sound system seperti itu, perangkat pembelajaran IT-nya gitu. Terus kemudian bagaimana Bu Yuli untuk kedepannya mengenalkan anak-anak tentang pembelajaran. Ini sudah nampak luar biasa ya, tidak hanya anak-anak mampu memahami apa tadi itu di pembelajaran mengenal Simbol-simbol Pancasila. Ini ya, lambang negara Indonesia. Tapi juga berkembang menjadi anak mengenal perangkat IT. Jadi perkembangannya luar biasa. Jadi kalau melihat sejauh ini, jika satu orang yang didampingi ini sudah seperti ini, jadi barangkali besok bisa mengedukasi ke teman-teman. Amin. Terima kasih Bu Yuli.